Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Tunti Juntri Pasaribu dengan NIM 23302017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Sosial Media, dan Pengendalian Diri terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa Universitas Negeri Manado. Selanjutnya kita masuk di latar belakang. Keputusan investasi mahasiswa dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara literasi keuangan atau faktor kognitif, sosial media atau faktor eksternal, dan pengendalian diri atau faktor psikologis. Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas masing-masing secara terpisah seperti pengaruh literasi keuangan atau sosial media, masih terdapat gap dalam mengintegrasikan ketiganya, khususnya pada konteks mahasiswa Indonesia yang aktif berinvestasi namun rentan terhadap risiko. Selanjutnya kita masuk ke dalam identifikasi masalah. Rendahnya literasi, yang pertama, rendahnya literasi keuangan. Yang kedua, pengaruh media sosial yang berpengaruh. Ketiga, kurangnya pengendalian diri. Keempat, gap integrasi faktor dan dampak ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan investasi mahasiswa Universitas Negeri Manado? Yang kedua, apakah sosial media berpengaruh terhadap keputusan investasi mahasiswa Universitas Negeri Manado? Yang ketiga, apakah pengendalian diri berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa Universitas Negeri Manado di era digital? Yang selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat. Yang pertama, bagi penulis, menambah wawasan dan pemahaman terhadap keputusan investasi. Yang kedua, bagi mahasiswa, memberikan pemahaman mengenai pentingnya literasi keuangan, sosial media, dan pengendalian diri. Yang ketiga, bagi lembaga keuangan dan platform investasi digital digunakan sebagai dasar untuk menyusun strategi promosi dan edukasi. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan. Yang pertama, menguji dan menganalisis apakah literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi mahasiswa Universitas Negeri Manado. Yang kedua, menguji dan menganalisis apakah sosial media berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi mahasiswa Universitas Negeri Manado. Yang ketiga, menguji dan menganalisis apakah pengendalian diri berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi mahasiswa Universitas Negeri Manado. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam bab 2 tinjauan pustaka. Manajemen keuangan merupakan semua kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan aset yang dimiliki oleh perusahaan guna mencapai tujuan utama suatu perusahaan. Manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum. Literasi keuangan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Nomor 76 Tahun 2016, literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang menentukan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Sosial media. Menurut Widana 2018, media sosial merupakan suatu media online yang dapat digunakan dengan mudah oleh para penggunanya serta memanfaatkannya dalam memenuhi kebutuhan komunikasi mereka. Pengendalian diri. Kontrol diri adalah sebuah kemampuan yang dimiliki individu dalam mengontrol pikiran, emosi impuls, atau dorongan, melakukan regulasi diri, dan mengubah kebiasaan pada individu tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini menemukan bahwa variabel literasi keuangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi. Hasil penelitian ini relevan dengan Wahed
dan kawan-kawan yang menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi saham di kalangan Gen Z. Penelitian ini mengungkapkan bahwa literasi keuangan dan media sosial memiliki dampak signifikan terhadap keputusan investasi mahasiswa di DKI Jakarta. Keputusan investasi dipengaruhi oleh literasi keuangan, media sosial, dan pengendalian diri. Literasi keuangan membantu individu memahami risiko, media sosial menyediakan informasi yang memengaruhi minat investasi, dan pengendalian diri membuat individu lebih bijak dalam memilih. Ketiga faktor ini bersama-sama berkontribusi signifikan terhadap keputusan investasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut Sugiono 2016, dalam Sugiono S dan kawan-kawan 2020, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Menurut Sofian 2014 dalam penelitian Sakarini, G, D, dan kawan-kawan 2021, pendekatan kuantitatif merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang mementingkan adanya variabel sebagai objek penelitian dan variabelnya harus didefinisikan dalam bentuk operasional. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan Selanjutnya kita masuk ke dalam waktu dan tempat penelitian. Waktu yang digunakan untuk penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan sejak dikeluarkannya izin penelitian hingga proses bimbingan selesai. Tempat penelitian difokuskan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado sebagai responden penelitian. Penyebaran kuesioner dilakukan secara online menggunakan Google. Selanjutnya kita masuk ke dalam definisi operasional variabel. 1. Keputusan investasi. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu perusahaan untuk memutuskan membeli atau membelanjakan uang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Yang kedua, literasi keuangan. Tingkat pengambilan keyakinan masyarakat terkait lembaga keuangan serta produk dan jasanya yang dituangkan dalam parameter ukuran indeks. Sosial media. Suatu platform berbasis internet yang dapat dengan mudah untuk digunakan yang memungkinkan bagi orang yang mengaksesnya untuk membuat dan berbagi konten dan komunikasi. Yang keempat, pengendalian diri. Perasaan individu bahwa ia mampu untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang efektif untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dan menghindari hasil yang tidak diinginkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado. Yang kedua, sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara penarikan sampel tidak berpeluang atau non-probability sampling dengan metode purposive. Sampling purposive adalah metode sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya kita masuk ke dalam teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, angket dan kuesioner, yang kedua, skala Likert, yang ketiga, uji instrumen. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam teknik analisis data. Model yang saya gunakan yaitu model regresi linear berganda. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis regresi berganda, yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat.
Rumus persamaan analisis regresi linear berganda yaitu Y sama dengan A tambah B1, X1 ditambah B2, X2 ditambah B3, X3 sama dengan E. Demikianlah hasil presentasi saya ucapkan sekian dan terima kasih.